Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan November. Ya, di bulan yang ke-11 di tahun ini. Nggak kerasa, cepet banget saudara. Ya, seperti di gereja-gereja lainnya saudara, di bulan November itu ada pengumuman Natal. Ya. Boleh ditampilkan, jadi nanti kita ada Natal tanggal 22 Desember tahun 2024 tentunya. Ya. Hari Minggu jam 16.45 di Ruang Serbaguna. Untuk ibadah ini hanya dilaksanakan secara onsite aja saudara ya. Lalu untuk biaya kita dalam perayaan Natal ini sebesar 12.500.000 ya. Kita nggak ada amplop untuk persembahan Natal, tapi bisa langsung ditransferkan aja ke 1570330043 ya, Ain Wisak Setiawan dengan keterangan amplop Natal. Ya, GCC. Itu aja saudara ya, pengumuman sebelum firman Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam firman Tuhan saudara. Satu tema yang sangat tidak asing buat kita. Satu tema yang sering banget kita dengar, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Hari ini kita akan belajar satu tema tentang forgiveness, tentang pengampunan saudara. 3 minggu ini kalau saudara perhatikan kita membahas tentang dimulai dari komunitas keluarga, komunitas tempat kerja, bagaimana kita menghadapi pekerjaan, dan minggu lalu Ibu Gembala menyampaikan juga tentang komunitas gereja. Bagaimana relasi kita antar sesama umat Tuhan, antar sesama tubuh Kristus saudara. Dan kalau diperhatikan, sadar atau enggak saudara, seringkali ketika ada tantangan-tantangan di dalam 3 hal tersebut, di keluarga atau di lingkungan pekerjaan atau di gereja saudara, kita merasa bahwa pertumbuhan rohani kita kok terhambat ya. Karena tantangan itu, karena pergumulan itu kita ngerasa pertumbuhan kerohanian kita terhambat, akhirnya kita menyalahkan itu semua. Atau mungkin kita kadang berpikir gini, Tuhan kok tempatin saya di sini ya, gitu ya. Tuhan kok kasih saya anak yang seperti ini ya. Tuhan kok kasih saya orang tua yang seperti ini ya. Tuhan kok izinkan saya menikah dengan orang yang seperti ini ya. Tuhan kok izinkan saya masuk di komunitas yang seperti ini ya. Dan seringkali itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ketika apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, hari ini saudara kita mau belajar satu kata, yaitu pengampunan. Bagaimana sih di tengah kekecewaan kita saudara, di tengah kekecewaan kita terhadap lingkungan, kita bisa mengalami pertumbuhan kerohanian. Satu kata, pengampunan. Seringkali saudara, kita kira kita sudah mengampuni, kenapa? Karena kita sudah bisa tersenyum sama dia, tapi hati kita tetap marah. Kita kira saudara kita sudah mengampuni, karena apa? Karena aku sudah ngobrol kok sama dia, aku sudah mengampuni. Pengampunan itu bicara masalah hati, bukan bicara sekedar masalah raut muka. Ya, jadi kita hari ini nggak bicara tentang, nah dia belum ngampunin saya tuh, bukan bicara tentang itu, tapi karena apa? Karena pengampunan itu yang tahu cuman kita sama Tuhan. Adakah senyum kita tulus? Adakah komunikasi kita tulus? Ya, adakah kebaikan kita lakukan dengan penuh ketulusan? Atau di dalam hati kita masih menyimpan kekesalan? Makanya hari ini kita mau belajar tentang pengampunan. Ya, kita mau lihat sama-sama saudara satu ayat firman Tuhan, ya, satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini merupakan satu perikop awal, 2 ayat awal di dalam perikop tentang perumpamaan raja yang mengampuni seorang hamba, tapi hamba itu nggak ngampunin temennya, gitu ya. Di sini dikatakan gini, Petrus tanya sama Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah, yang berdosa terhadap aku? Dan yang menariknya, Petrus kasih tambah pertanyaan di belakang, sampai 7 kali, gitu ya.
Kenapa Petrus nggak bilang sampai 3 kali? Gitu. Besar kemungkinan Petrus tahu bahwa 7 itu adalah angka yang sempurna. Apakah aku harus mengampuni sampai 7 kali Tuhan? Gitu ya. Karena di dalam bayangan Petrus, kalau udah 7 kali itu sempurna, dan yang ke-8 kali itu nggak usah diampuni, gitu ya. Makanya Petrus tanya sama Tuhan Yesus, apakah cuma sampai 7 kali? Gitu. Ternyata Yesus berkata sama Petrus, bukan 7 kali, aku berkata kepadamu, ampunilah 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, belakangnya berapa? Nggak ada. Artinya apa, saudara? Yesus ingin mengajarkan bahwa pengampunan yang Tuhan inginkan, yang Yesus inginkan adalah pengampunan yang sempurna. Katakan sempurna. Apa sih pengampunan yang sempurna? Kalau saudara baca kisah ini selanjutnya ke bawah, di situ ada sebuah kisah bagaimana ada seorang hamba yang berhutang sama raja sebesar 10.000 talenta. Ada seorang hamba berhutang sama seorang raja sebesar 10.000 talenta. Dan ketika hamba itu ditagih, hamba itu bilang gini sama raja, "Raja, kasih saya waktu sebentar. Saya mau jual semua yang saya punya, maka saya akan kembalikan itu semua sama raja." Dan yang menarik, raja katakan, maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Dan raja katakan gini, "Oke, hutangmu lunas." Gitu ya. Hutangmu lunas. Yesus ingin menjelaskan buat orang-orang saat itu dan buat kita semua sore hari ini. Inilah pengampunan yang sempurna. Saudara, pengampunan yang sempurna itu bukan pengampunan yang menuntut perubahan dari yang diampuni. Pengampunan yang sempurna itu bukan pengampunan yang menuntut perubahan dari yang diampuni. Di slide saya tulis, ini kalau trending saat itu ada Instagram atau saat itu ada koran gitu ya, ini akan jadi trending topik, saudara. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Ingat-ingat ya, 60 juta dinar. Nah, saudara, kita bayangkan, hutang sebesar 60 juta dinar ini diberi pengampunan oleh raja. Apa sih pengampunan yang sempurna yang ingin Yesus ajarkan buat kita? Pengampunan yang sempurna adalah pengampunan tanpa menuntut perubahan dari yang diampuni. Sering kali yang terjadi, aku mau mengampuni jika kamu berubah. Yang sering kali terjadi, aku kasih kesempatan kamu untuk berubah, dan ketika orang itu nggak berubah, maka kita nggak mau kasih pengampunan. Itu bukan pengampunan yang Yesus mau. Pengampunan yang Yesus mau ada di dalam kehidupan setiap kita ketika kita ngalamin konflik dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan rekan kerja di kantor, dengan rekan sepelayanan di gereja, saudara. Tuhan mau pengampunan itu tanpa menuntut perubahan dan bersifat sekalipun. Kita lihat dari sisi raja ini. Raja ini nggak berkata gini, aku ampuni kamu tapi kamu harus cicil ya sama saya. Nggak. Aku ampuni kamu tapi kamu harus kerja ya sampai akhir hidup kamu sama saya. Enggak. Raja ini memberi pengampunan yang sempurna. Raja ini memberi pengampunan 70 kali 7 kali. Seperti yang Yesus jelaskan kepada Petrus. Inilah pengampunan yang sempurna. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah pengampunan yang seperti ini di dalam hati kita? Pengampunan yang sempurna. Pengampunan yang tidak menuntut perubahan. Menuntut sama mengharapkan itu berbeda ya. Menuntut perubahan itu gini, kalau kamu nggak berubah, maka ada konsekuensinya. Maka saya akan lebih marah sama kamu. Maka saya akan lebih benci sama kamu. Itu namanya menuntut. Tapi yang namanya mengharapkan perubahan, aku mengampuni kamu, dan di dalam perjalanan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, aku sudah mengampuni dia, tapi dia belum berubah. Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah kehidupannya. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Dan kisah ini nggak berhenti di sini. Ya,
Setelah trending topik pengampunan dosa, pengampunan hutang sebanyak 60 juta dinar, ada trending topik berikutnya, yaitu apa? Penagihan hutang 100 dinar. Kenapa saya katakan trending topik? Ternyata saudara, hamba ini yang punya utang sebesar 60 juta dinar itu, setelah dia selesai ketemu sama raja, dia ngalamin pengampunan, dia keluar dari tempat raja, apa yang terjadi? Dia ketemu sama satu orang yang punya utang 100 dinar. Tadi hutangnya 60 juta dinar itu diampuni. Ngomong-ngomong, 60 juta dinar itu bisa kekumpul sama seseorang di zaman itu kalau dia kerja selama 20 tahun tanpa healing, tanpa liburan. Healing, shopping, nothing gitu ya. Nggak ada healing dan shopping. Dia kerja 20 tahun baru akhirnya dia dapat sebanyak 60 juta dinar. Raja ini tahu dia nggak akan sanggup. Makanya diampuni dengan sempurna. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia keluar dari ruangan itu, dia ketemu sama satu orang yang punya utang sama dia sebanyak berapa? 100 dinar saja. 60 juta dinar itu nolnya ada 7. 100 dinar itu nolnya ada 2. Dan apa yang terjadi? Ketika dia ketemu sama teman yang punya 100 dinar itu, dia paksa temannya untuk kembaliin 100 dinar itu. Bahkan ketika temannya bilang, kasih aku waktu, aku akan melunasi. Dia nggak mau. Dia bawa orang itu yang berhutang sama dia masuk ke dalam penjara. Dilaporinlah akhirnya kelakuan si orang ini yang sudah diampuni. Singkat cerita, raja marah sama dia. Saudara, apa sih yang menjadi pesan utama dalam kisah ini? Seringkali yang menjadi pesannya yang kita lihat gini, aku harus mengampuni. Kalau aku tidak mengampuni, maka aku tidak diampuni. Akhirnya kita mengampuni karena kita takut tidak diampuni. Akhirnya yang jadi pusat kehidupan siapa? Kita. Maaf, bukan itu pesan utama dari kisah ini. Pesan utama dari kisah ini adalah gini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pesan utama dari kisah pengampunan ini adalah, sadarilah hutangmu, sadarilah pengampunan yang kau terima, dan dengan kesadaran itu, ampunilah sesamamu. Saya mau katakan bahwa mengampuni sesamamu, mengampuni orang-orang sekitarmu, itu merupakan sebuah tindakan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tapi Tuhan nggak mau cuma kita melakukan itu. Tuhan mau motivasi kita yang mendasari kita melakukan itu benar di hadapan Tuhan. Saya dulu pernah punya pemikiran gini, kalau kita tidak mengampuni, siapa yang rugi? Kita. Jadi mengampunilah supaya kita tidak rugi. Fokusnya siapa? Kita. Saya mau katakan, hari ini saking keselnya orang itu, saking meluapnya kekesalan orang itu, orang sampai bisa bilang gini, biarin gua hancur. Biarlah kita sama-sama hancur. Kamu kalau nggak ngampunin, hancur lo hidup kamu. Biarin, gua rela hancur, yang penting dia hancur juga. Ada orang yang dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh kekesalan sampai level seperti itu, saudara. Maka dari itu, kisah ini tidak mengajarkan sekedar kita harus mengampuni. Kisah ini ingin membuka sama kita step untuk kita bisa mencapai yang namanya pengampunan. Dimulai dari apa? Sadarilah hutangmu. Sadarilah pengampunan yang sudah kamu terima, dan dengan kesadaran itu ampunilah sesamamu. Mungkin ketika saudara mengingat kembali kisah ini, saudara bisa berkata, itu hamba keterlaluan, itu hamba nggak tahu diri, itu hamba nggak tahu terima kasih, itu hamba kok begitu egois ya, begitu jahat. Ya, sudah diampuni 60 juta dinar, tapi 100 dinar kok nggak mau mengampuni. Tenteingan, yes, itulah Anda dan saya. Itulah kita, saudara. Kita seringkali kita nggak sadar utang kita begitu banyak. Kita seringkali melupakan betapa besar pelunasan yang sudah Yesus berikan bagi kita, melunasi utang kita, sehingga akhirnya apa? Pengampunan buat kita itu merupakan satu hal yang begitu sulit.
Tapi hari ini kita mau belajar. Mari saudara, sadarilah hutangmu. Sadarilah pelunasan hutang yang sudah engkau terima. Maka dengan kesadaran itu, ampunilah sesamamu. Mari kita renungkan sama-sama bagian ini. Hari ini, saudara, apa yang menjadi 60 juta dinarmu? Apa yang menjadi 60 juta dinarmu di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi sesuatu yang harusnya engkau tanggung, harusnya engkau jalani akibatnya, konsekuensinya? Apa yang jadi 60 juta dinarmu di hadapan Tuhan? Mungkin kesombonganmu, mungkin kesombonganku, kita rasa mampu tanpa Tuhan. Kita merasa bahwa yang penting aku punya uang, yang penting aku punya pekerjaan, maka aku nggak perlu Tuhan-Tuhanan, hidupku udah cukup baik. Sadarilah saudara, ketika kita punya sikap hati demikian, kita sedang berhutang di hadapan Tuhan. Dan kita harus membayar hutang kita dengan penghukuman kekal. Mungkin kita merasa kesombongan itu juga bisa berupa dalam bentuk ini loh, merasa diri kita benar. Kita merasa bahwa akulah yang benar, dialah yang salah, itu merupakan bentuk kesombongan. Atau kita merupakan kita punya sikap hati pemberontakan. Kita tahu itu melanggar firman Tuhan. Kita tahu itu nggak sesuai dengan isi hati Tuhan, tapi kita tetap lakukan. Itu merupakan bentuk pemberontakan atau ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan ini banyak sekali bentuknya. Mulai dari yang ekstrim sampai yang kita kira itu tidak setia, padahal itu tidak setia. Ketika kita berhenti melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di rumah tangga. Ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di dunia kerja. Itu merupakan bentuk dari ketidaksetiaan. Dan ketahuilah, jangan pandang remeh hal itu, karena hal itu mendatangkan penghukuman kelak bagi kita. Atau hawa nafsu kita. Perzinahan, hobi kita, hedonisme kita. Kita udah tahu bahwa ketika kita memuaskan hawa nafsu, ada orang-orang yang terluka di sekitar kita. Ada orang-orang yang terabaikan di sekitar kita. Tapi karena hawa nafsu begitu kuat, kita tetap kerjakan hal itu. Atau melanggar komitmen, kita udah buat janji sama Tuhan, kita udah buat janji, tapi kita langgar komitmen itu. Ketahuilah saudara, ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang wajar. Ini bukan hal yang lumrah. Ketika kita mengalami hal ini, kita punya hal-hal ini di dalam hati kita, maka seharusnya kita menjalani penghukuman. Inilah 60 juta dinar kita di hadapan Tuhan, saudara. Ini semua berbicara tentang kegagalan kita menghidupi standar Allah. Sadarilah, karena itu semua, karena hal-hal yang tadi, seharusnya kita dihukum dan kita binasa. Sama seperti hamba yang punya utang 60 juta dinar itu. Dia tidak mampu melunasi, dia tidak bisa sedikit pun mencapai standar untuk mencapai 60 juta dinar itu lunas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita terjebak dalam membandingkan kita dengan orang lain. Dan kita merasa bahwa aku lebih benar. Aku yang selalu disalahkan. Aku yang selalu terluka. Maka dari itu, aku tidak seberdosa dia. Saudara, perhitungan Tuhan gak seperti itu. Ada 10 hukum. 9 hukum kau lakukan. 1 hukum tidak engkau lakukan. Yang gagal 10 hukum. Bukan 9 hukum. 10 ada, 1 tidak dilakukan. Yang 9 tidak bisa dihitung sebagai sebuah pencapaian. Itulah yang harus kita sadari. Selama kita berpikir, oh aku lebih baik dari dia, maka kita tidak akan pernah menyadari betapa besarnya hutang kita di hadapan Tuhan. Sadari yuk, bahwa karena semuanya itu, seharusnya kita dihukum dan kita binasa. Kabar baik buat setiap kita sore hari ini. Kolose 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3.
Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Wow! Sama seperti orang yang punya hutang 60 juta dolar, 60 juta dinar itu, saudara. Orang yang punya hutang 60 juta dinar itu, sang raja membatalkan surat hutangnya. Sang raja membebaskan dia dari syarat-syarat yang berat. Sang raja menghapuskan semua dakwaan tanpa tersisa satu peser pun. Itulah pengampunan yang sempurna dari sang raja kepada hamba yang berhutang 60 juta dinar. Dan sadarilah saudara, dalam Yesus, di dalam Yesus, di atas salib Kristus, 60 juta dinar kita yang gak bisa kita bayar, itu lunas. Bagaimana perjalanan dia melunasi hutang kita 60 juta dinar. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini. Ia dihina dan dihindari orang untuk melunaskan hutang 60 juta dinar kita. Yesus dihina dan dihindari orang. Yesus hidup dalam penuh kesengsaraan. Yesus hidup menderita kesakitan. Yesus sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, saudara. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan bagian ini. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Apa yang bisa mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara? Yang bisa mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya hanya satu. Orang yang rela menggantikan kita menjalani penghukuman. Hanya itu yang bisa membebaskan kita. Hanya itu ganjaran yang bisa mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan Yesus gak tawar. Yesus katakan, ya, aku yang gantiin. Bagian akhir dari ayat ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita seringkali merasa benar, saudara. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan, tapi Allah, 1, 2, 3 baca sama-sama. Telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Allah menimpakan kejahatan Yusak kepada Yesus. Allah menimpakan kejahatan kita semua, hutang 60 juta dinar itu kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Ketika raja katakan lunas, sang hamba terbebaskan, tapi raja harus kehilangan 60 juta dinar. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, lunas, seharusnya kita merasa merdeka. Namun kita mesti ingat, Yesus kehilangan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Dia rela tinggalkan sorga. Dia rela menjalani penyiksaan. Siapa di sini yang ingin direndahkan? Siapa di sini yang ingin difitnah? Siapa di sini yang ingin ditelanjangi dan diludahi? Saya percaya nggak ada yang mau. Tapi ketika kita berkata, aku nggak mau, Yesus ambil alih, aku mau. Wow. Ini satu berita, betapa besar hutang kita harus sadari. Dan betapa besar pengorbanan yang dia berikan untuk melunasi hutang kita, itu pun harus kita sadari. Perenungannya gini, sekarang, apa yang menjadi 100 dinarmu? Kita udah tahu,
kita berhutang 60 juta dinar. Yesus mengampuni. Pertanyaan dan perenungannya, apa yang hari ini menjadi 100 dinar kita? Orang tadi 60 juta dinar sudah diampuni. Dia kejar 100 dinar. Jangan-jangan hari ini kita adalah orang yang sukacita di gereja. Nyanyi, tepuk tangan, loncat-loncat, ketika doa, nangis-nangis, dan sebagainya. Kita merasa kebaikan Tuhan. Tapi 100 dinar itu kita kejar. 100 dinar itu mungkin kita punya pengalaman kita direndahkan. 100 dinar itu mungkin kita punya pengalaman kita dikhianati. 100 dinar itu mungkin kita punya pengalaman kita difitnah, kita tidak dipercaya, kita dilupakan, kita ditinggalkan. Saya nggak pandang rendah 100 dinar itu. 100 dinar yang hilang dari hidup kita, itu sakit rasanya. 100 dinar yang hilang dari hidup kita, secara nature, kita ingin meraihnya kembali. Adakah hari ini engkau dalam perjalanan sedang mengejar 100 dinarmu yang hilang? Adakah hari ini engkau sedang mengejar 100 dinarmu itu supaya engkau dapatkan kembali? Contohnya apa? Ketika kita pernah direndahkan, kita mengejar, kita mengusahakan supaya orang yang merendahkan kita itu pun direndahkan dan kita merasa puas. Ketika kita puas, kita memperoleh 100 dinar. Dan seterusnya. Mari renungkan. Apa yang hari ini kita rasa itu harusnya jadi milikku, tapi itu dirampas sama orang lain. Sulit untuk kita berkata, aku mengampunimu. Sulit untuk kita berkata, lunas sama orang tersebut. Sulit untuk kita membiarkan orang tersebut bersukacita. Sulit bagi kita melihat orang tersebut menjalani kehidupan baik-baik saja. Sulit bagi kita. Tapi saya mau katakan, mungkin sampai akhir hidupmu engkau tidak mendapatkan 100 dinarmu. Dan saya mau katakan, iblis selalu membuat 100 dinarmu itu seperti 100 juta dinar. Itu tipu muslihat iblis. Maka dari itu saudara, saya undang pemain musik. Mari saudara. Hari ini saya nggak paksa Anda untuk melepas pengampunan. Tapi saya mengajak kita semua untuk melihat kembali betapa bobroknya kita, betapa besar pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk mengatakan lunas atas semua hutang kita. Maka dari itu saudara, pandanglah selalu kepada salib Kristus. Lihat terus apa yang udah Yesus lakukan bagi hidupmu dan bagi hidupku. Karena hanya di atas salib itu 60 juta dinar kita sudah lunas. Dan seharusnya 60 juta dinar itu harusnya kita tanggung. Tapi telah Kristus tanggung. Kenapa sih Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa sih Yesus harus menderita sedemikian rupa? Saya pernah ada di fase kehidupan saya berkata gini, Yesus menderita di atas kayu salib, itu bodohnya Yesus. Karena saya gak pernah minta dia menderita di atas kayu salib. Di masa-masa kebebalan, kemarahan saya berkata demikian. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Untuk menunjukkan bahwa 60 juta dinarmu sudah dibuat lunas oleh pengorbanan Yesus. Tadi ayat ini kita baca. Untuk memberi pelunasan itu dia harus dihina. Dia menjalani penderitaan yang penuh dengan luar biasa. Kehidupan penuh dengan penderitaan. Dia tertikam, dia hancur karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan semua yang harusnya kita terima itu ditimpakan kepada Yesus. Renungkan ini. Jika Anda mengalami ini, ingat-ingat ini,
untuk membebaskan dan berkata lunas bagi Anda dan saya. Yesus mengalami apa yang sama dengan yang kita alami. Kalau kita pernah direndahkan, Yesus pernah direndahkan ketika dia mau membebaskan kita dari hutang dosa. Ketika kita pernah dikhianati, Yesus rela terhianati dalam perjalanannya membebaskan hutang 60 juta dinar kita. Ketika kita difitnah, saudara, Yesus rela difitnah. Kapan? Ketika dia berkata ya terhadap pelunasan dosa yang harusnya kita tanggung. Dia pernah tidak dipercaya, dia pernah diragukan, dia pernah dilupakan, dan dia pernah ditinggalkan. Saya sebagai gembala, saya nggak bisa ngerti apa yang Anda rasakan ketika Anda direndahkan. Saya nggak pernah bisa ngerti apa rasanya dikhianati, sama seperti yang Anda rasakan. Saya nggak pernah bisa memahami Anda. Pasangan Anda nggak pernah bisa memahami Anda tentang ketakutan, tentang trauma yang pernah Anda alami di masa lalu. Pasanganmu nggak pernah tahu rasanya. Jadi jangan tuntut pasanganmu mengerti kondisimu. Jangan tuntut anakmu, jangan tuntut orang tuamu mengerti kondisimu. Mereka gak pernah rasa apa yang kau rasa. Tapi Yesus, dia pernah rasa lebih dalam dari yang Anda rasa. Yesus pernah rasa direndahkan lebih dari yang Anda rasakan. Yesus pernah dikhianati lebih dari yang Anda rasakan. Mari saudara, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Yesus bilang gini, kamu sakit, aku juga pernah sakit. Kamu gak sendiri, gak ada yang mengerti kamu, aku mengerti kamu, kata Yesus. Karena aku pernah mengalami hal itu ketika dalam perjalanan aku mau membebaskan kamu, aku mau merdekakan kamu. Pandang salib Kristus. Gak ada kasih, gak ada kekuatan yang hebat yang bisa membuat kita mampu melepas pengampunan. Saudara, engkau tidak punya kekuatan untuk mengampuni? Sama, saya juga enggak. Tapi kita bersyukur kita punya satu gambaran yang hebat, yang berkuasa, di mana kita bisa memperoleh kekuatan di situ. Kekuatan pengampunan yang sempurna terhadap 100 dinar yang hilang dari hidup kita. Itu timbul ketika kita merenungkan pelunasan 60 juta dinar yang seharusnya kita tanggung. Gak ada yang kuat. Gak ada yang kuat tanpa merenungkan salib Kristus. Mari sama-sama hari ini saudara, setiap kita, apakah Anda anak yang terluka oleh orang tuamu? Apakah engkau istri yang terluka oleh suamimu? Apakah engkau suami yang terluka oleh istrimu? Apakah Anda adalah pemimpin yang terluka oleh orang-orang yang Anda pimpin di dunia kerja? Anda dikhianati, rekan kerja. Apakah Anda hari ini, Anda orang yang terluka karena Anda sebagai bawahan dilukai oleh atasan yang tidak adil? Apakah hari ini Anda orang yang terluka oleh orang-orang di dalam gereja yang Anda pikir mereka bisa dipercaya, tapi ternyata mereka gak bisa dipercaya? Apakah Anda hari ini adalah orang yang terluka oleh pemimpin, oleh gembala sidang, oleh pelayan-pelayan Tuhan? Atau Anda terluka sebagai gembala? Ini menjadi teguran buat saya. Apakah engkau terluka dengan perkataan, sikap jemaat yang Tuhan percayakan? Mari saudara, jika kita mengalami luka itu dan kita udah coba semua cara, kita gak punya kekuatan. Hari ini kita tahu ada satu kekuatan besar di atas kayu salib. Ada kekuatan, 60 juta dinar kita sudah dihapuskan. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita
melepaskan 100 dinar yang hilang dalam hidup kita. Mungkin 100 itu gak akan kembali sampai akhir hidup kita. Dan saya mau katakan, jangan mau dibodoh iblis ya. Iblis jangan sampai membuat kita berpikir 100 dinar itu jadi 100 juta dinar. Sampai akhirnya di hidup kita, wah saudara, kita kejar terus 100 dinar, 100 dinar, 100 dinar. Kita lupa 60 juta dinar yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan yang paling terakhir saudara, ketika kita merenungkan salib Kristus tanpa kita sadari, tanpa kita dipaksa, akhirnya sikap hati kita berubah. Kita bisa mengampuni, kita bisa menerima. Komunikasi dengan orang-orang tersebut menjadi pulih. Di tengah keluarga, kita bisa kembali menemukan home sweet home. Kuncinya bukan pasanganmu yang berubah, kuncinya bukan anakmu yang berubah, kuncinya bukan orang tuamu yang berubah, tapi sikap hatimu, sikap hatiku yang menyadari 60 juta dinar sudah lunas. Salah ya kalau kita berpikir, aku pulih kalau dia berubah. Wah saudara, saya mau katakan, gak ada sama sekali jaminan dia berubah. Dan gak ada sama sekali jaminan kita bisa pulih kalau menantikan dia berubah. Apa yang terjadi? Ketika kita merenungkan salib, lewat pengampunan itu, Kristus bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga kita. Amin. Hari ini orang tua, Anda dititipkan anak-anak untuk engkau bawa mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka lewat hidupmu. Kenapa ada anak begitu benci sama orang tuanya? Anak begitu melakukan suatu tindakan yang begitu mengerikan terhadap orang tuanya. Karena anaknya tidak menemukan figur yang bisa diteladani. Mari saudara, kita semua punya tanggung jawab. Mau anak, mau suami, mau istri, semua sama. Kita punya tanggung jawab untuk menyadari pelunasan 60 juta dinar kita. Kasih Kristus memulihkan kita dan akhirnya lingkungan bisa merasakan kasih Kristus. Dan yang lebih indah dari semuanya itu adalah keluarga kita jadi keluarga yang menginspirasi. Hidup kita jadi kehidupan yang menginspirasi. Satu kali ada seorang hamba Tuhan. Rumahnya itu dari bilik, dari rajutan-rajutan, anyaman-anyaman kayu. Jadi maaf kata ya, jangankan marah, masuk angin aja, buang air besar di WC aja kedengeran suaranya sampai ke tetangga sebelah. Saking rajutan-rajutan itu tipis. Ini keluarga hamba Tuhan, penuh kesederhanaan. Anak 3, berlima di rumah. Di sebelah adalah seorang Muslim yang sangat taat. Di dalam perjalanan itu, ketika hamba Tuhan ini keluar rumah minggu, tetangga sebelahnya itu gini, "Om, titip salam buat Tuhan Yesus. Doain supaya Tuhan Yesus juga berkatiin saya." "Oh ya, Tuhan Yesus berkati kamu." Gitu. Di rumah ini masak, baunya nyampe ke sebelah. Ya sering tukeran misting lah saudara ya. Ini yang di sebelah ini keluarga atlet, pembalap sepeda. Singkat cerita, keluarga ini saya nggak tahu cerita detailnya. Keluarga ini sempat pindah ke Australia, yang di sebelah rumah ini. Dan di sana satu keluarga terima Yesus. Ketika ditanya kenapa terima Yesus, karena saya bertahun-tahun sebelahan sama rumah Pak Pendeta. Aduh, sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi gak pernah sekalipun saya dengar bentakan. Saya dengar ada keributan di sana. Dia bukan keluarga pendeta. Dia keluarga yang memancarkan terang
Kristus. Jangan sampai hari ini kita dikenal sebagai keluarga pelayan Tuhan. Orang yang rajin ke gereja, tapi kita tidak memancarkan Kristus buat lingkungan kita. Mari saudara, saya percaya keluarga ini bukan keluarga yang sempurna. Keluarga ini pun pernah mungkin ada terluka satu dengan yang lain. Tapi kenapa sampai bisa di titik di mana orang bisa melihat Kristus? Saya percaya kasih Kristus terus memulihkan. Biarlah di dalam perjalanan hidup kita, kasih Kristus itu terus memulihkan. Amin. Pandang terus salib Kristus. Kita tundukkan kepala kita.